motor dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Busur Karim. Di video kali ini saya kan mumpung lagi sekalian hunting keretan, kan mumpung disuruh guru biologi khusus buat memahami morfologi tanaman, jadi sekalian deh, karena banyak sekali tanaman di sekitar sini. Banyak sekali tanaman yang di sini. Ini ada tanaman pisang atau yang lain sebagainya. Ada sawah di belakangku juga nih, banyak sawah. Nah, ini banyak sawah sekali. Jadi di video kali ini saya akan mempelajari morfologi morfologi tanaman yang ada di daerah sini. Oke, langsung ke videonya. Belakang saya ini ada pohon pisang ini. Jadi kita akan morfologikan pohon pisang sih. Jadi pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternam berukuran besar dan panjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena berbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan berpanjang, tapi agak keras di bagian permukaan tanah. Faktanya, pisang merupakan jenis pohon dengan batang yang mengandung banyak air dan cepat berkembang. Tanaman ini juga merupakan tanaman berumur pendek. Apabila tidak dibersihkan, tanaman pisang akan tumbuh dengan berlimangan di suatu bidang tanah. Hampir seluruh pisang dapat dikonsumsi atau dijadikan sebagai pengobatan. Pisang dapat mengobati luka baru dan menghentikan darah yang mengalir. Tanaman pisang adalah jenis tanaman monokotil dan memiliki ikatan memburu pada jaringan batang. Berikut adalah ciri-ciri pohon pisang yang lebih paham. Yang pertama, batangnya berimpang dan berserat. Batangnya semuanya tumbuh mengelompok dan merumpun. Daunnya lebar, helainya berbentuk lonjong sampai lancet kandang berlapis lilin. Walaupun begitu ukuran daun pada setiap spesies pisang juga berbeda-beda. Tangkai daun panjang dan pangkalnya panjang lebar. Bunga yang keluar dalam jumlah yang banyak melalui tangkai ini. Rupih dan melilingi batang yang berbentuk batang semu. Bungaan pada ujung batang menjulur keluar dari ujung batang semu menjurai bahkan tegak. Benang hampir selalu 5, kepala sari 2 ruang, bakal buah tenggelam beruang tiang, bulir gigi banyak. Buahnya termasuk buah buni atau buah kotrak. Dan menelusuri morfologinya pisang, kita turun aja dulu. Menelusuri morfologi yang baru. Nah, ini dia nih tanaman jahe. Ini tanaman jahe, ini morfologinya tuh bentuknya tuh kayak gini ya. Jadi jahe adalah tumbuhan yang limpahnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Limpahnya berbentuk jemari yang mengembun di ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton bernama zekon. Jahe termasuk dalam famili Zygmberaceae. Nama ilmiah jahe diberikan oleh ciri morfologinya yaitu batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 1 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar warna kuning hingga kemerahan dengan bau nyengat daun menyirit dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Tangkai daun berbulu halus. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebar 1, hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisik sebanyak 5 hingga 7 buah. Bunga berwarna hijau kuningan, bibir bunga dan kepala putih ungu. Tangkai putih berjumlah 2. Morfologi tanaman jahe. Kita selanjutnya ke morfologi tanaman padi. Ini tanaman padinya sudah dipotong. Ini siapa yang kurang tahu juga nih. Ini siapa ini morfologi yang ada di sini nih. Tuh sudah ditebang semua. Jadi itu tanaman padi itu dalam morfologi itu gini. Tanaman padi atau Olea sativa merupakan tanaman semusim dengan morfologi berbatang bulat dan merongga yang disebut jerami. Daunnya memanjang dengan luas searah batang daun pada batang utama dan anakan berbentuk rumpun pada fase vegetatif dan membentuk malai pada
pada fase generatif. Tanaman padi dan sebagainya ini juga ada nih tanaman kok di sini atau tanaman ketela, tela atau singkong. Kok di sini orang Jawa biasanya nyebutnya ini tela nih. Bentuknya kayak begini, itu morfologinya tuh di. Jadi morfologinya adalah seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tanaman singkong akan menyimpan cadangan makanan di dalam akarnya atau ubinya. Semakin banyak cadangan makanan yang dimiliki, semakin besar pula ubi yang bisa dipanen. Dengan kata lain, kesuburan media tanah ikut ambil andil dalam tumbuh kembang tanaman ubi yang satu ini. Apabila unsur halal dan berbagai zat lain yang dapat dipenuhi sempurna, kemungkinan cadangan makanan pun akan semakin mayoritas. Yang kedua, batang singkong. Yang morfologi selanjutnya berasal dari batang pohonnya yang membentuk ular memanjang serta mampu menghasilkan kayu yang tampak berbuku-buku. Batangnya sendiri dipercaya mampu memanjang hingga ukuran 2 hingga cm. Sedangkan diameter batangnya tergantung dari subspesies entah varietas sendiri, sehingga Anda perlu mengetahui jenis ubi kayu sebelum budidayanya. Namun secara umum batangnya memiliki warna kecoklatan dan tampak tonjolan kecil bergantung bagian batangnya. Bagian dalam batang yang singkong berwarna keputihan dan terdapat benjolan kecil bulan akan muncul dalam batangnya. Dengan ini dapat diketahui bahwa morfologi batangnya tampak unik dan berbeda dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Daun singkongnya tidak kalah menarik untuk dikupas berkat bentuk yang unik dan tampak berbeda dari bentuk daun kebanyakan. Pasalnya tanaman ini tergolong daun tunggal atau kerap disebut polim simplex yang memiliki tulang daun venatio dan venatio. Apabila diperhatikan lebih teliti pada bagian daunnya, kemungkinan Anda menyadari bahwa tanaman satu ini tanpa menjadi atau dikenal Palmyces. Dan yang bunga singkong. Tanaman satu ini mampu menghasilkan informasi pada sang pemilik apabila umbinya telah siap dipanen atau belum melalui bunganya. Kemudian bunga pada tanaman singkong menandakan bahwa tanaman ini siap berbuah dan dipanen dalam waktu terdekat. Dilihat dari sudut morfologinya, bunga pada tanaman satu ini masuk dalam sistem tenda bunga tunggal dan yang dibutuhkan satu saja. Tanaman satu ini pun dikaruniai bunga betina di bagian ubi kayunya yang berbentuk bak cincin sebagai tangkai putihnya dan hanya ada satu. Nah, sudah sampai di situ aja. Oke, saatnya kita perjalanan menuju pulang ke rumah. Perjalanannya sangat enak sekali dan ya langit sudah mendung, sampaknya kita harus pulang dulu lah. Rumah ya. Oke, cukup sekian video morfologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.